Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Ikhwati fillah, para muballigh, para ulama yang dimuliakan Allah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diizinkannya untuk melaksanakan satu bentuk kegiatan yang sangat mulia. Muzakarah itu kegiatan yang sangat mulia. Apalagi yang dimuzakarahkan adalah ayat-ayat Allah. Sebuah majelis yang kalau disebut di situ ada ayat-ayat Allah, ada sunnah-sunnah Rasul, maka ia akan menjadi majelis yang didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan doa-doa kebaikan dan doa-doa keampunan dari malaikat-malaikat Allah itu bisa kita dapatkan melalui majelis ini. Kita berharap mudah-mudahan kita semakin mulia dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini adalah umatnya yang senantiasa rindu untuk ketemu beliau, yang senantiasa mampu untuk membuktikan cinta kepada beliau. Cinta itu tidak hanya cukup oleh ucapan lisan, tapi harus ada bukti. Dan tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Maka kalau kita mencintai Rasul, maka kita harus berkorban dalam membela sunnah-sunnah beliau. Kita habiskan waktu kita untuk menyampaikan sunnah-sunnah beliau. Kita ambil kemuliaan itu melalui berpegang teguh kepada sunnah beliau. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin.
Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin, para ulama, para muballigh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan membicarakan sebuah tema, yaitu zikir dan keutamaannya. Ini yang akan menjadi bagian dari khutbah kita pada hari ini insyaallah. Dan alhamdulillah slide bahan ini sudah saya kirimkan ke panitia, mudah-mudahan sudah dibaca, kita tinggal diskusikan untuk lebih jauh. Baik, ikhwati fillah, salah satu dari bentuk sayangnya Allah kepada kita, diberikannya amal yang mudah dan pahala yang besar, dan itu adalah zikir. Jadi dari sekian banyak ibadah yang disyariatkan oleh agama, zikir inilah yang paling mudah. Tidak perlu modal harta, tidak perlu modal sehat, hanya memerlukan kesadaran hati dan jiwa saja. Paling mudah. Dan itu hanya dengan membahasakan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Berapa kita perlu waktu untuk mengucapkan subhanallah? Mungkin 1 atau 2 detik. Berapa detik waktu yang kita perlukan untuk mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu hanya dalam hitungan detik saja. Seandainya dalam 1 jam itu ada 60 detik, lalu kita habiskan waktu untuk berzikir, dan itu tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Inilah kemudahannya itu. Berzikir tidak perlu kaya, berzikir tidak perlu menjadi pejabat. Kalau zakat kan perlu kaya kan? Tidak semua orang bisa berzakat. Tegak berdiri sholat itu perlu sehat. Kalau sudah tidak sehat nanti tidak bisa lagi dia berdiri. Tapi zikir kapan dan dimanapun kita berada bisa. Bahkan ucapan la ilaha illallah itu hanya oleh lidah. Seandainya seluruh fisik kita ini sakit, kaki sudah pincang, tangan sudah nggak bisa bergerak, tapi lidah masih bisa, maka kita masih bisa mengucapkan kata la ilaha illallah. Maka orang yang dalam keadaan sakit keras, saat-saat menjelang kematian, diminta untuk melakukan yang mudah tadi itu. Diminta untuk mengucapkan kata terakhirnya adalah la ilaha illallah. Jadi disyariatkan zikir ini adalah karena sayangnya Allah kepada kita. Betapa mudahnya, betapa ringannya, tetapi pahalanya luar biasa. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, ada kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani alal mizan. Ada 2 kata Rasul, 2 kalimat yang sangat ringan di lidah dan sangat berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan 1-2 detik selesai kita ucapkan. Tapi siapakah kira-kira yang bersedia untuk menghabiskan detik waktunya untuk berzikir? Ini yang paling penting kita ingatkan itu. Kesadaran agar kita bisa berzikir karena tidak pernah mengganggu pekerjaan kita. Bapak-bapak tugas di kantor, terganggukah dengan berzikir? Tidak. Kalau seandainya ada orang yang sedang berdagang, nunggu pelanggan dia, atau saat melayani pelanggan, terganggukah jika dia berzikir? Tidak. Jadi pekerjaan kita bisa lanjut, kerja dunia kita bisa selesai, zikir juga. Cuma persoalannya mau atau tidak. Mau ini syarat utama ini. Karena masuk surga pun syaratnya mau. Hadis kan bilang seperti itu. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Berarti mau syaratnya kan? Zikir ini pun mau syaratnya, bukan yang lain. Silahkan kerjakan apa saja,
Tapi mau enggak sambil bekerja kita tetap berzikir? Bahkan nanti akan kita lihat pada slide kita, seandainya tak tercover nanti oleh waktu, zikir itu kan bukan hanya oleh lisan. Anggota tubuh yang melayani perbuatan baik itu ternyata juga bagian dari bentuk zikir karena dia sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, sebagai seorang muslim yang baik, sepatutnya lah untuk menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dalam menjalani aktivitas kehidupannya, yang salah satunya adalah dalam persoalan zikir. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, semua aktivitas kesehariannya yang paling tepat itu adalah ketika dia mengacu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam persoalan zikir. Bagaimana kita berzikir, apa yang harus kita baca, bagaimana caranya. Sesungguhnya yang jadi panduan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mudah Rasul itu mengajar kita untuk berzikir. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang mempersulit diri dalam mengerjakan zikir itu. Saya mohon maaf ini. Ada orang yang zikir lompat-lompat, ada orang zikir entah tidak tahu sambil sedang apa, menari-nari. Bukankah zikir itu tujuan kita mengingat Allah? Bukankah Rasul sudah menjadi orang yang paling kuat zikirnya kepada Allah? Jadi kadang-kadang dipersulit kita dalam persoalan zikir ini. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Kreativitas itu bukan dalam ibadah. Kreativitas itu dalam mengembangkan dunia. Kembangkan teori ekonomi itu seluas-luasnya, silahkan. Kembangkan soal dunia kita seluas-luasnya, silahkan. Tapi kreativitas tidak dituntut dalam persoalan ibadah, termasuk dalam persoalan zikir. Kalaulah kita kerjakan saja bagaimana Nabi berzikir dan apa yang diucapkannya, selamat hidup kita. Dapat apa yang kita inginkan. Tapi seandainya kita buat cara zikir yang tak diajarkan Nabi, pertama tujuannya tidak sampai, kedua jangan-jangan memang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita bimbing masyarakat kita bagaimana mereka mencintai zikir dan berzikir sesuai dengan yang diajarkan Nabi, karena keutamaannya sangatlah luar biasa. Akan kita lihat insya Allah pada pagi ini apa keutamaan dari berzikir. Baik, sebelum kita sampai ke situ, kita awali dari definisi dan dalil. Zikir itu secara bahasa ada dua makna. Bisa makna menyebut, bisa makna mengingat. Jadi uzkurullah, ingatlah Allah atau sebutlah Allah. Ketika lidah kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, lidah kita sedang menyebut Allah, sedang menyebut nama Allah. Tapi ada nanti zikir dalam artian mengingat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka-mereka yang selalu mengingat Allah baik saat berdiri, saat duduk maupun saat berbaring. Di luar dari yang tiga ini tidak usah ingat Allah. Ternyata kita tidak ada satu keadaan pun di mana kita berada kecuali kita berada pada salah satu dari yang tiga ini. Ini balaghatul Quran. Betapa sempurnanya bahasa Al-Quran. Kita diminta hanya tiga tempat ini saja. Saat berdiri, saat duduk, saat kita berbaring. Dan mengingat itu lebih luas pengertiannya daripada menyebut. Kenapa demikian? Karena menyebut Allah ada saat di mana kita tidak boleh menyebut Allah. Kapan itu? Saat kita di kamar kecil, boleh tidak kita sebut-sebut nama Allah? Tidak boleh. Tapi boleh tidak mengingat? Boleh. Maka ada pertanyaan, boleh tidak kita jawab azan saat kita sedang buang air? Boleh, tapi dalam hati. Jangan nanti hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Artinya kita jawab dengan lisan, tidak. Tapi dengan hati.
Nah, berzikir dalam artian mengingat itu lebih luas daripada menyebut. Karena mengingat tidak ada batasnya, sedangkan menyebut ada tempat-tempat di mana kita tidak dibolehkan untuk menyebut nama Allah. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara terminologinya, zikir itu dapat dikatakan sebagai sebuah proses komunikasi antara hamba Allah dengan Rabb-nya untuk selalu menyebut dan mengingatnya, yang dapat melahirkan ketundukan kepada semua aturannya. Jadi ada target dari zikir ini. Ada sasaran yang ingin dicapai oleh zikir ini. Proses komunikasi kita antara hamba dengan Rabb-nya, baik dalam bentuk menyebut maupun mengingat, yang pada akhirnya sampai pada sebuah tujuan dia mentaati semua aturan Allah. Mustahil orang yang selalu berzikir tapi bermaksiat pada Allah. Mustahil orang yang selalu berzikir tapi dia tidak menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Berarti gagal zikirnya. Hanya zikir lisan yang dia lakukan. Mungkin tidak diikutkan oleh zikir hati. Seandainya zikir lisan tidak diikutkan oleh hati, sering melahirkan kemunafikan. Maka haruslah tergabung antara zikrul lisan dan zikrul qalbi. Zikir secara lisan yang diikutkan, dipahami juga oleh hati. Itulah yang akan melahirkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Kalau kita memberikan contoh, seandainya kita mengucapkan kata subhanallah atau kata Allahu Akbar, itu kata zikir, di mana di situ ada pujian untuk Allah. Karena zikir itu memang menyebut, mengagungkan Allah. Selalu saja kata zikir yang diajarkan oleh Nabi itu, lapas Allah itu diikutkan dengan pujiannya, karena itu yang zikir. Apa contoh? Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La haula wa la quwata illa billah. Selalu saja diikutkan pujian, karena disitulah keagungan yang kita sampaikan itu. Maka yang namanya zikir artinya adalah menyebut kebesaran Allah. Kenapa kok harus disebut-sebut kebesaran Allah itu? Agar kita benar-benar sadar bahwa kita ini kecil. Agar benar-benar sadar kita bahwa kita ini lemah. Masa Allahu Akbar berkali-kali tapi kita durhaka? Pantaskah orang kecil mendurhaka yang besar? Pantaskah yang miskin mendurhaka yang kaya? Allah butuh semuanya. Allah mengabulkan semua kebutuhan kita. Kita butuh segala-galanya dan Allah bisa memberikan segala-galanya karena Allah memiliki segala-galanya. Nah, jadi itulah gunanya berzikir itu, supaya kita benar-benar menyadari siapa kita dan benar-benar menyadari siapa Allah yang kita sebut-sebut itu. Jadi tujuannya adalah untuk sampai ke satu titik di mana kita mentaati Dia. Seandainya zikir tidak melahirkan ketundukan dan ketaatan, berarti ada yang salah di situ. Pasti ada yang keliru. Karena setiap zikir pasti berbuah ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yang bisa kita pakai nanti sebagai landasan. Ini ada dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 44. Al-Ahzab 41-44, di mana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah. Ini ingat, yang dipanggil siapa di sini? Orang-orang beriman. Berarti ada enggak orang-orang beriman yang enggak berzikir? Kok dipanggil lagi? Ini menggambarkan bahwa iman itu fluktuatif. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang sampai iman itu pada titik terendah. Yang diingatnya hawa nafsunya aja. Walaupun dia masih tetap beriman. Maka yang dipanggil di sini adalah orang-orang beriman.
Hai orang-orang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, banyak-banyak. Jadi tidak sedikit-sedikit kita diminta, banyak-banyak, bahkan banyak ini tidak ada batasnya. Apa bukti tidak ada batasnya? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah, agungkanlah Allah itu pagi dan sore. Kan tidak ada batasnya itu kan? Tidak perlu kita batasi zikir kita itu 1.000 kah, 2.000 kah, kalau perlu puluhan ribu, kalau perlu tidak usah dihitung-hitung. Bukratan wa asila, pagi dan sore. Apa yang akan didapatkan oleh mereka yang berzikir itu? Lanjutkan ayatnya. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah yang selalu merahmati, menyayangi kalian. Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya juga mereka mendoakan keampunan bagi mereka-mereka yang berzikir kepada Allah. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar kamu bisa keluar. Allah ingin kita ini keluar minadh-dhulumat ilan nur, dari kegelapan menuju sebuah cahaya. Ini kalau kita bawa pada analisa, konten analisis kata orang-orang sekarang, kenapa zulumat itu dalam bentuk jama, sedangkan nur hanya dalam bentuk mufrad. Jadi Allah ingin kita keluar dari berbagai macam bentuk kegelapan. Berarti banyak, ruang gelap itu banyak kan? Tapi nur itu hanya satu. Nur itu hanya dari Islam. Nur itu hanya dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil kita akan mendapatkan nur yang sebenarnya jika kita coba ambil nur itu dari selain Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penyebab zulumat itu banyak sekali. Karena di sini minaz-zulumati ilan nur, dari berbagai ruang gelap kita ingin dikeluarkan oleh Allah menuju satu cahaya, cahaya Islam, cahaya Al-Quran, cahaya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Gak akan pernah bisa diterima kalau ada orang yang mencoba mencari cahaya selain daripada Islam, selain daripada yang diajarkan oleh Rasul. Cobalah cari itu, capek kita, hasil ndak ada. Habis mungkin uang kita mencarinya, habis waktu kita, nol hasilnya. Kalau seandainya kita coba mencari di luar apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwati fillah, itu tentang definisi dan dalil ya. Jadi ayat ini bisa dipakai. Hadis, saya ambil satu hadis di sini. Nah, ini cukup menarik hadis itu dianalisa. Datang dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang-orang yang tidak berzikir, mathalul hayy wal mayyit. Sama perbedaannya dengan orang yang hidup dengan orang yang mati. Berarti orang yang selalu berzikir adalah orang yang selalu hatinya hidup dan bersemangat, sedangkan orang yang tidak berzikir orang yang hatinya mati. Disamakan oleh Rasul dengan perbedaannya itu antara yang hidup dengan yang mati. Nah, jadi di sini cuma satu ayat dan satu hadis. Saya kira Bapak, para ulama, para mubalik sudah banyak hafal ayat-ayat lain, hadis-hadis lain, silakan untuk dikembangkan. Tapi ini menjadi kata kunci saya kira dalam penjelasan kita bagaimana Rasul membedakan antara yang berzikir dan yang tidak berzikir, itu bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Terkait dengan pembagian, ada banyak pembagian. Saya tengok dalam beberapa tulisan para pakar itu mereka punya cara dalam membagi zikir. Saya ambil dua di sini.
Dilihat dari sisi pelaku, zikir dibagi 3. Ada zikir yang dilakukan oleh lisan. Jadi lisan yang berucap itu adalah ucapan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Ada yang kedua, zikir dengan hati. Zikrul qalbi. Ibnul Qayyim juga mengistilahkan dengan zikrul qalbi. Mengingat Allah dengan cara mengingat keagungan, kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran yang terdapat pada alam. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita lihat melalui alam. Maka ada ayat bunyinya begini. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi atau hati mereka terkunci? Jadi kok hubungannya sama hati? Jadi kan tadabbur hubungannya sama hati. Jadi ada tadabbur, ada tafakkur. Tafakkur itu bisa saja cenderung kepada nalar kita. Tapi kalau tadabbur itu hubungannya sama hati. Maka ada istilah yang biasa kita dengar, ada tadabbur alam. Itu tadabbur alam itu menambah ilmu saja atau justru menambah kekuatan iman dan cinta kita kepada Allah. Tadabbur alam kan? Nampak oleh kita air yang mengalir, betapa dinginnya air itu. Kita lagi gerah masuk ke dalam air bisa jadi segar. Apa yang terucap oleh lidah kita? Subhanallah, alhamdulillah. Maka tadabbur itu membangun jiwa. Karena dalam ayat afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mereka bertadabbur ataukah hati mereka terkunci. Berarti orang-orang yang tidak bertadabbur, orang-orang yang hatinya terkunci. Maka menggunakan hati dalam memandang kekuasaan Allah, itu sesungguhnya hati sedang berzikir. Jadi zikir tidak hanya sekedar ucapan lisan, tapi hati juga bisa berzikir. Bahkan yang juga menjadi bagian dari zikir itu zikrul jawareh. Jawareh itu artinya anggota tubuh. Kening kita yang sedang sujud, dia sedang menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Maka itu bagian dari zikrul jawareh. Karena ketika kening kita jauh dari sujud, dia sedang mendurhakai Allah. Ketika kaki kita langkah ke tempat ke rumah Allah, ke majelis ilmu, jadilah langkah kita langkah ibadah. Bahkan diistilahkan juga oleh Nabi, al-khutwatu ila salati sadaqah. Melangkahkan kaki ke tempat sholat, ke rumah Allah, itu bagaikan bersedekah. Itu bentuk-bentuk ketaatan. Jadi sempurnalah konsep zikir yang diajarkan Islam ini sebenarnya. Benar-benar kita tidak memerlukan lagi konsep zikir yang lain selain daripada yang diajarkan oleh Nabi. Zikrul lisan, zikrul qalbi, zikrul jawareh. Hati kita berzikir, lidah kita berucap, yang itu juga bagian dari zikir. Bahkan anggota tubuh kita saat menunjukkan ketaatannya, itu juga bagian dari cara dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah nanti anggota tubuh ini akan diminta semua pertanggungjawabannya? Bahkan mulut yang dikunci kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut malah dikunci. Yang bicara apa? Wa tukallimuna aydihim. Ini tangan ini berapa kali membantu orang-orang susah. Tangan ini berapa kali nanda tangan yang enggak beres. Gara-gara satu tanda tangan bisa merusak satu masyarakat, bahkan satu negara. Semua akan ada pertanggungjawabannya. Kaki juga akan ngomong berapa kali itu. Maka agar nanti dia ngomong yang baik-baik, zikirkanlah kaki kita itu selama kita hidup di dunia. Buat pekerjaannya itu yang diridhai oleh Allah. Melangkahkan kaki ke rumahnya, untuk sholat, untuk menuntut ilmu. Itu semua adalah bentuk dari bagaimana kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, dan itu bagian dari zikir. Nah itu dilihat dari segi siapa yang melakukan zikir itu. Ada 3. Dilihat dari sisi waktu. Nah,
dibagi pula. Ada nanti yang zikir mutlak tanpa terkait dengan waktu. Zikir mutlak kapan saja. Ini yang bukratu wa asilah. Ada enggak batasan kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah? Tidak ada. Ada enggak waktu-waktu tertentu kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah? Kapan saja, bukratu wa asilah. Tapi ada nanti zikir muqayyad. Zikir yang dibatasi oleh waktu. Ketika Nabi mengajarkan zikir-zikir tertentu pada waktu-waktu tertentu, maka yang paling afdal dikerjakan itu adalah zikir yang sesuai dengan waktunya itu. Ada zikir pagi, ada zikir sore. Doa itu kan bagian dari zikir ya. Ada doa-doa tertentu pada saat kita mengerjakan sesuatu, masuk kamar kecil, keluar dari kamar kecil, itu kan ada zikirnya. Maka ketika ditentukan waktunya oleh Nabi, maka yang paling afdal untuk dikerjakan pada waktu itu adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi. Dan kita sesuaikan. Apa contohnya? Nabi menganjurkan agar selesai sholat itu kita berzikir subhanallah 33 kali, Allahu Akbar, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dilengkapkanlah nanti sempurna 100 dengan la ilaha illallah. Ini berarti muqayyad. Ketika muqayyad seperti itu, kita tidak harus kita tunduk sama yang diajarkan oleh Nabi. Karena itu yang diajarkan beliau. Kalau ditanya umpamanya, Pak Ustadz, boleh enggak saya zikir 50? Subhanallahnya 50, alhamdulillahnya 50, Allahu Akbarnya 50. Boleh enggak? Selesai sholat? Enggak boleh. Karena Nabi sudah ajar seperti itu. Selesai itu nanti, selesai kita yang muqayyad tadi, silakan. Mau 50, mau 100, mau 1000, mau 2000. Karena Nabi mengajarkan, ada datang orang miskin, mereka merasa iri dengan orang-orang kaya. Ya Rasulullah, kami ini miskin, pahala kami kurang. Orang kaya itu benar-benar mereka diberikan luar biasa nikmat oleh Allah. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Apa kata Rasul? Kalian mau enggak saya ajarkan satu amalan, kalau kalian kerjakan sama pahala kalian dengan sedekah orang-orang kaya tadi. Senanglah orang-orang miskin ini. Iya mau ya Rasulullah. Kalau kalian mau pahala itu, kalian berzikirlah setiap selesai sholat fardu dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali. Gembira mereka, selesai sholat mereka berzikir. Pas mereka zikir, tengoknya orang kaya sampingnya berzikir juga. Berarti tetap aja orang kaya ini datang lagi nemuin Nabi Rasul. Ya Rasulullah, rupanya orang kaya itu ikut pula berzikir ya Rasul. Apa kata Nabi? Dzalika fadlullahi yu'tihi liman yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi enggak usah sibuk iri dengan harta orang kaya, dengan zakat orang kaya, sibuklah dengan ibadah diri kita sendiri. Mari kita ajak masyarakat ini. Dengan zikir ini kita bisa kaya. Dengan zikir ini kan tadi menyamai itu kan? Sama dengan bersedekah kan? Enggak usah iri sama orang kaya yang terus-terusan berinfak. Karena kita tidak punya. Kalau saatnya punya nanti alhamdulillah silakan. Tapi ada cara oleh Nabi agar kita sama kedudukannya dengan yang kaya itu. Apa? Berzikir. Payah berzikir selesai sholat tuh. Enggak kan? Tapi tetap aja ada orang assalamualaikum pergi, dia tidak ada zikirnya. Mungkin karena kerja dunia sudah menunggu, mungkin karena warung sudah terlalu lama tidak dibuka. Pokoknya semua alasannya dunia. Padahal
dengan zikir selesai sholat itu saja membuat kita sama kedudukannya dengan orang-orang yang bersedekah berdasarkan kepada hadis Nabi tadi. Luar biasa konsep zikir ini. Dah? Jadi ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang muqayyad itu nanti ikutilah sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Ketika Nabi mengajarkan bahwa di hari Jumat ini yang paling baik adalah berselawat. Selawat itu kan bagian dari zikir juga kan? Maka yang paling baik untuk dikerjakan di hari Jumat adalah berselawat. Karena Nabi yang bilang seperti itu. Nah, oleh karena itu yang muqayyad kita pakai batasan muqayyadnya, dan yang mutlak diberikan kebebasan sehingga kita bebas untuk melakukan zikir apa saja karena memang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik, pada slide yang terakhir ini barangkali yang menjadi inti dari kita atau sebelum terakhir ya, manfaat dan keutamaan. Ibnul Qayyim mengatakan fadilah zikir itu lebih 80. Gimana mau menyampaikan di khutbah Jumat? Khutbah Jumat apalagi zaman corona ini lebih 15 menit. Udah disuruh selesai. Ibnul Qayyim bilang zikir itu fadilahnya lebih 80. Entah apa aja lah yang 80 itu. Di sini cuma ada 5. Nah, yang pertama, menghidupkan dan menenteramkan jiwa serta menenangkan pikiran dan hati. Jadi galau itu obatnya zikir. Jiwa yang sering merasa gelisah mungkin karena sudah terlalu lama lupa sama Allah. Kalau sudah terlalu lama kita lupa sama Allah, wajarlah kita galau. Maka obatnya kembali kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sebab zikir itu ibarat makanan yang bergizi bagi hati dan ruh. Jadi kita punya fisik, ada kebutuhannya. Coba bayangkan kalau fisik kita ini lama tidak dikasih makan. Orang sudah makan siang, dia belum juga lagi. Orang sudah makan malam pula, dia jangankan malam, siang yang tadi juga masih belum. Apa rasanya akan dirasakan oleh fisik kita? Loyo dia. Jadi fisik ketika tidak diberikan kebutuhannya, maka akan loyo dia. Ruh dan hati itu gizinya, nutrisinya adalah zikir. Ketika hati lama tidak berzikir, maka hati akan gersang, hati akan loyo, hilang semangat ibadahnya. Maka bahkan kata Ibnul Qayyim, dia bilang bahwa zikir bagi hati itu sama seperti air bagi ikan. Jadi zikir bagi hati sama dengan air bagi ikan. Ikan itu hidupnya hanya di air saja. Kalau diangkat ke atas, ikan tidak bisa bernapas. Mungkin di awal-awal masih bisa, tapi lama-lama tidak bisa dan dia mati. Hati itu akan mati kalau seandainya dia tidak berzikir. Karena ibarat ikan yang dikeluarkan dari air. Itu yang pertama, menghidupkan hati. Yang kedua, selalu dicintai Allah. Orang berzikir akan dicintai Allah. Apa kata Al-Quran? Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah saya akan ingat kalian. Mengingat itu bukti cinta. Mengingat itu bukti cinta. Ada pepatah Arab, man ahabba syai'an aktsara min zikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti akan sering-sering menyebut dan mengingatnya. Seorang anak akan senantiasa diingat dan disebut-sebut oleh ayahnya jika ayah mencintai anak. Kalau ada anaknya sukses, umpamanya habis 30 juz umpamanya. Ayah kan bangga tuh. Itu orang kadang tidak nanya-nanya, tapi diarahkan ceritanya agar sampai ke situ. Tidak ada orang nanya tuh. Atau anaknya lulus UI umpamanya.
Kan bagi seorang ayah kan bangga tuh. Ingin diceritakan. Orang tidak nanya-nanya. Kenapa? Karena dia mencintai itu. Jadi ingat itu bukti cinta. Mustahil orang cinta Allah tapi tak pernah mengingatnya. Dan ketika Allah yang mengingat kita, berarti Allah sedang mencintai kita. Maka berarti zikir kita kepada Allah akan melahirkan cinta Allah kepada kita. Kalau ingin dicintai Allah, ingatlah Allah itu. Ingatlah Allah saat kamu senang. Yadhkurkum fisyiddah. Niscaya Allah akan ingat kamu pada saat kamu susah. Kalau Allah sudah mencintai kita, Allah akan berikan kebutuhan kita bahkan sebelum kita meminta. Tapi kalau kita mendurhakai Allah, udah capek minta, nggak dikasih-kasih. Tapi kalau dia mencintai kita, belum kita minta, dia sudah kasih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kan udah lama ayat ini kita hafal nih kan. Apa syaratnya? Wa may yattaqillah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada seorang ulama pada masa dahulu, kalau nggak salah apa masa tabi'in atau apa, dia berhaji bersama murid-muridnya. Seorang imam, seorang ulama haji sama imam murid-muridnya. Dia suruh semua yang jamaah dia itu berdoa. Pas di padang Arafah, di mana kalian semua doa, minta sama Allah apa yang kalian inginkan. Ini saat yang tepat untuk berdoa. Sibuklah mereka berdoa. Tapi yang sang imam tadi hanya mengucapkan pujian-pujian pada Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nanyalah murid ini, ya imam, kamu dari kemarin nyuruh kami doa-doa terus, tapi kamu kok tidak pernah kami dengar meminta apapun. Kenapa? Kata muridnya. Apa kata imam? Allah tahu apa yang saya butuhkan. Jadi tidak perlu saya sebut kebutuhan saya itu. Tinggal saya puji-puji aja dia agar dia mencintai saya. Kalau dia sudah mencintai saya, dia akan memberikan apa yang saya butuhkan. Jadi yang lain disuruh berdoa sebanyak-banyak. Sementara dia sendiri hanya memuji-muji Allah. Hanya berzikir. Karena dengan zikir yang dia ucapkan itu membuat dia mendapat cinta dari Allah. Dan kalau Allah sudah mencintainya, Allah akan memberikan apa yang dia butuhkan. Bahkan Allah lebih tahu kebutuhan dirinya daripada dirinya sendiri. Kita meminta kan sering emosional kan. Maksudnya apa yang terasa kita penting itu kita minta kan. Tapi belum pasti itu yang kita butuhkan tuh. Kalau ada orang belum punya mobil, kadang doanya minta mobil. Tapi belum pasti punya mobil itu baik bagi dia. Jadi kalau lama berdoa nanti tidak juga dikabul-kabulkan, mungkin belum kita butuhkan. Hanya sekedar keinginan saja. Karena dalam hidup ini ada keinginan dan ada kebutuhan. Maka zikir kita kepada Allah akan melahirkan cinta, dan kalau Allah sudah mencintai, Allah lebih paham dengan kebutuhan kita. Maka kalau ingin kebutuhannya dipenuhi, zikirlah, ingatlah Allah, memohonlah kepada Allah. Yang ketiga manfaatnya adalah selamat dari azab Allah. Selamat dari azab Allah. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ma syai'un anja min azabillahi min zikrillah. Ini ungkapan dari Mu'adz ibnu Jabal. Tidak ada sesuatu yang lebih dapat menyelamatkan dari siksa Allah melebihi zikir kepada Allah. Kalau dia sudah mencintai kita, orang yang dicintai Allah, dia tidak akan siksa. Bersalah pun, kalau seorang ayah, dia punya rasa cinta yang luar biasa pada anaknya. Lalu seketika anak itu mungkin berbuat salah, atau tanpa sengaja dia berbuat salah. Bagaimana sikap seorang ayah yang sangat mencintainya? Cepat dia bisa memaafkan.
Ayalah mungkin karena begini, mungkin karena ini, mungkin karena ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seandainya sudah mencintai hambanya seperti itu, baru saja mau mulai berdoa, tapi Allah sudah berikan keampunan seperti itu. Maka ada kesalahan-kesalahan ahlu Badar, kesalahan-kesalahan sahabat yang pernah ikut perang Badar, itu sedikit agak ditolerir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka telah melewati fase yang sangat sulit bersama Rasul. Ini bukan pula legitimasi berbuat salah, enggak. Tapi kita sebagai manusia kan sangat memungkinkan terjatuh kepada kesalahan. Pada saat memungkinkan terjadi itu dan ternyata terjadi, tapi ketika Allah mencintai kita, kita akan bisa mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lantunan-lantunan zikir yang kita ucapkan itu. Maka kata Mu'adz bin Jabal, tidak ada yang lebih menyelamatkan kita dari siksa Allah melebihi dari zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, zikir dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini saya kira sudah jelas ya. Kemudian zikir sebagai ciri utama orang beriman. Jadi zikir itu sebagai ciri utama orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman tadilah yang dipanggil oleh Allah itu untuk uzkurullaha dzikran katsira. Saya kira ini mungkin ya sebagai bahan muzakarah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan adalah sedikit dari yang saya sampaikan ini mungkin bisa kita jadikan bahan dalam menyampaikan khutbah di siang hari nanti. Terima kasih. Sekiranya ada memang yang perlu untuk didiskusikan, saya serahkan kembali ke moderator. Persilahkan. Terima kasih mengucapkan kepada beliau yang telah menyampaikan materi tentang zikir dan utamanya. Karena kita masih ada waktu, Ustaz, dipersilakan yang bertanya. 3 orang dulu ya. Ustaz Nazari dulu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Mutlak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya. Baik. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ungkapan zikir yang paling afdal itu adalah ucapan la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada yang pantas untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan afdhalul zikir seperti itu, maka dia akan menjadi ungkapan yang paling baik untuk kita ucapkan kapanpun dan dimanapun. La ilaha illallah. Kita sambil jalan, kita ucapkan la ilaha illallah. Tapi ada di antara bentuk yang dikhususkan oleh Nabi, itu menyempurnakan menjadi 100 ketika kita selesai sholat, 33 subhanallahnya, 33 alhamdulillahnya, 33 Allahu Akbarnya, dan setelah 33 Allahu Akbar sempurnakan menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, ketika Nabi sudah mengatur seperti itu, maka perlu untuk kita kerjakan. Sebutlah la ilaha illallah itu sebagai penyempurna zikir dalam salat kita. Sehingga dalam ba'da salat itu ya, setelah selesai salat. Adapun di luar itu kita bisa mengucapkannya.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lidah yang berzikir seperti itu lidah ciri-ciri orang yang beriman. Karena seperti yang dikatakan tadi, ciri-ciri utama orang beriman adalah ketika mereka selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kalau yang bebas tadi tidak ada hitungan. Kalau yang selesai sholat tadi sempurnakan menjadi 100 berarti 1. Nah, agar menyempurnakan dia menjadi 100. Cuma ada yang memahami begini. Dipahami hadis itu bahwa la ilaha illallah itu jumlahnya 100. Padahal bukan itu. Sempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah. Coba baca lagi hadis itu. Bahkan ada juga di antara imam, yang kadang subhanallahnya enggak dibawa. Alhamdulillah enggak pula dibawa. Allahu Akbar enggak pula dibawa. Langsung kepada la ilaha illallah. Nah, wallahu alam, saya hanya ingin mengajak kita dalam persoalan ibadah. Ini dalam persoalan ibadah, siapa lagi yang mau kita contoh? Kita ibadah inginnya kita apa? Pahala kan? Dan syarat mendapatkan pahala dalam ibadah itu yang mengikuti contoh tadi. Jangan-jangan nanti kalau kita buat-buat jangan-jangan tak dapat pahala, kita sudah habis waktu. Tapi wallahu alam apa alasan mereka, mungkin perlu juga berdiskusi nanti mungkin sama mereka kan. Kita kan sebagai mubalik, sebagai duat gitu ya, dai, ya boleh aja kalau berdiskusi. Mungkin ada alasan yang mereka pakai atau biar lebih cepat dan lain sebagainya. Maka yang lebih baik itu tentu saja dengan menyesuaikan dalam hal-hal yang sudah diatur oleh Nabi, kita sesuaikan sesuai dengan aturannya. Tapi hal-hal yang bebas jangan pula kita ikat-ikat kebebasan yang diajarkan oleh Nabi itu dengan angka-angka tertentu. Wallahu a'lam. Iya, kalau seandainya sudah selesai kita sholat, selesai kita berzikir, lalu kita mau baca umpamanya sekian kali atau tanpa kita membatasinya, silakan saja. Karena kita sudah masuk pada waktu di mana kita tidak lagi terikat dengan yang tadi itu. Nah, tapi kalau kita kumpulkan riwayat, memang ada riwayat lain yang menyatakan subhanallah 25, alhamdulillah 25. Pokoknya kalau ada nasnya, ada riwayat, silakan. Asal riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Itu yang penting. Karena kalau datang dari Nabi, ya udah. Setelah datang dari Nabi ya dan sahih berarti Nabi pernah melakukannya. Sama dengan doa iftitah. Wajahtuka Allahumma ba'idka. Ada lagi banyak doa ternyata dalam fikih sunnah sabik itu banyak sekali yang dia sampaikan. Pokoknya asal ada hadisnya dan sahih silakan. Sama juga dengan bismillah jahar ndak jahar kan. Dua-duanya punya riwayat. Ada yang sahabat menyatakan yang mendengar Nabi memulainya dan bismillahirrahmanirrahim. Ada sahabat mengatakan bahwa dia mendengar Nabi memulainya dengan alhamdulillah. Ternyata dua-duanya dapat dipertahankan. Nah, jika memang ada, silakan. Tapi kalau yang tidak ada ini yang kita berbahaya. Maka muncul tadi pertanyaan, seandainya tidak ada panduan lalu kita buat juga, apa kita berdosa? Ya urusan dosa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita harus berupaya memang dalam persoalan ibadah kita ini bagaimana kita benar-benar mencoba untuk melihat, mempelajari, mengetahui, banyak bertanya apa yang dilakukan oleh Rasul dalam persoalan ibadah itu, agar memang ibadah kita itu sesuai dengan panduan. Ketika ada orang yang melakukan hal yang berbeda dan ternyata itu tidak ada alasannya, ya kalau mau dikatakan salah dari sisi itu bisa salah, tapi berdosakah? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita mudah-mudahan kita semua diampuni. Nggak usah bangga-bangga pula kita menyandangkan dosa sama orang kan. Kita doa kita justru agar semua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sudah tahu kalau dia keliru, kenapa tidak harus tinggalkan? Itu. Jadi kita ajak dengan penuh kesadaran agar kita benar-benar mengembalikan ibadah kita itu kepada yang diajarkan oleh Rasul. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Yang tidak berzikir ya berarti dia mungkin ingin hatinya tetap mati atau tidak ingin menyirami kalbunya dengan zikir-zikir kepada Allah. Dia meninggalkan ciri-ciri utama dari orang-orang beriman. Kalau seandainya dia tidak mau berzikir. Wallahu a'lam. Artinya dia tidak langsung pergi. Selesai sholat dia langsung pergi, tidak zikir. Iya, kalau seandainya ada mungkin kondisi-kondisi seandainya ada cara-cara orang tertentu yang yaitu mendatangkan ketenangan hati bagi dia, tengok cara yang dia lakukan itu seperti apa, karena dia nanti akan mengajak orang untuk melakukan hal yang sama, kan itu jadinya kan. Kalau sudah mulai mengajak orang untuk melakukan hal yang sama, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita ajak. Sekarang ada orang yang ingin umpamanya dia dengan mengingat Allah sendiri saja, dia ingin duduk sambil berzikir, ya udah silakan. Kalau seandainya dia ingin melakukan itu, jadi ketika ada cara-cara dan masih dalam batasan yang dibolehkan, ya silakan saja, silakan. Tapi nanti ketika ada hal-hal yang justru nanti akan dianggap aneh. Maka tadi di awal saya contohkan, saya ini mohon maaf kalau ada yang tidak sepakat, kayak zikir melompat-lompat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, ini apakah benar itu bisa mendatangkan ketenangan jiwa atau tidak dan lain sebagainya. Jujur aja lah pada diri kita masing-masing. Soalnya kadang-kadang yang diajarkan Nabi kita tidak kerjakan, yang tidak diajar kita buat-buat, itu jadi masalah hari ini. Nabi dulu orang yang hatinya paling tenang. Tidak ada riwayat yang mengatakan dia jingkra-jingkra tuh sambil zikir. Dengan hati yang lahir menghadirkan hati saat berzikir itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka ketika mengucapkan subhanallah jangan hanya lidah saja, ikutkan oleh hati. Mengucapkan Allahu Akbar itu jangan oleh lidah saja, tapi ikutkan oleh hati. Kita khawatir karena nanti dia akan mengajak orang untuk melakukan hal yang sama. Ketika dia mengajak orang untuk melakukan hal yang sama, itu pasti akan menjadi sebuah tuntunan dalam beragama. Kalau sudah jadi tuntunan dalam beragama, mesti kita carikan panduannya, ada atau tidak. Maka itu dalam pandangan saya. Wallahu a'lam. Ya,
sudah habis, Pak ya. Jadi masih banyak nih Ustaz pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kita. Ya, bagaimana nih Ustaz? Tutup? Ya. Pas ya, karena waktu hitungan kita juga cepat. Nanti yang ingin bertanya silakan tanya langsung kepada Buya kita yang jelas. Ya, pada Ustaz yang belum sempat bertanya. Alhamdulillah alamin, kita ucapkan bersama-sama muzakarah pada hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil dari Buya kita, dan terima kasih kami ucapkan kepada Buya yang telah menyampaikan tentang zikir dan keutamanya. Jadi banyak sekali masalah zikir Pak ya. Ada juga yang namanya zikir nafas. Allah itu nanti bagaimana? Mungkin nanti yang belum tahu bisa bertanya dengan Buya kita. Jadi banyak sekali zikir-zikir qalbu dan lain sebagainya yang harus kita pelajari, dan itulah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pembawa acara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam